Ada beberapa jenis air yang utama digunakan untuk media ruqyah. Apa saja? Kita ikuti setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang meruqyah dengan metode air. Berkali-kali saya sampaikan bahwa ruqyah secara bahasa itu artinya sowo atau sembur atau jampi-jampi. Tapi secara istilah yang kita maksud ruqyah di sini adalah jampi-jampi atau sowo dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi, dari ulama yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Medianya atau metode yang digunakan untuk meruqyah, ini banyak sekali. Di antaranya adalah metode dengan menggunakan air asma. Air dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah, kemudian diminumkan pada margi atau pasien. Nah, namun air yang digunakan untuk media ruqyah ini ada beberapa air yang dianggap sebagai air yang utama. Baik sumber keutamaan air ini dari keterangan-keterangan hadis ataupun dari hasil tajribah ataupun dari apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Setidaknya ada tiga jenis air yang lebih utama digunakan untuk sebagai media ruqyah. Jadi air ini dibacakan ayat-ayat ruqyah kemudian diminumkan pada margi atau pasien. Yang pertama air Zam-Zam. Ingat, air Zam-Zam ini adalah, atau sumur Zam-Zam ini adalah peninggalan Nabi Ismail dalam sebuah cerita, dalam sebuah riwayat, ketika bayinya Nabi Ismail itu membutuhkan air, ya, kemudian dengan kakinya ini keluarlah sumberan air. Nah, sampai sekarang diabadikan sebagai air Zam-Zam. Dipercaya air tersebut banyak sekali khasiat atau fadilahnya, baik untuk kesehatan maupun untuk yang lain. Nah, jadi yang pertama itu metode ruqyah dengan menggunakan air. Yang pertama yang lebih utama ini menggunakan air Zam-Zam, karena sudah banyak tajribah, terus ada keterangan dari Nabi, ada keterangan dari ulama terdahulu yang mendekati dengan zamannya Kanjeng Nabi ini, menyatakan bahwa air Zam-Zam ini adalah air yang utama untuk media ruqyah. Ini yang pertama. Yang kedua, air hujan. Ya. Lebih utama lagi air hujan yang turun langsung dari langit, kemudian diambilnya dari tempat yang bukan maksud atau tempat yang bukan tempat ghosab, ya, di tanah pekarangan kita, di lokasi kita, ya, kemudian ambil langsung menadai ketika hujan, atau bisa juga ruqyah dengan menggunakan air hujan-hujanan, kemudian diniati untuk meruqyah dengan membaca ayat-ayat ruqyah atau dibacakan ayat-ayat ruqyah, membacakan atau dibacakan ayat-ayat ruqyah. Jadi
Air hujan ini termasuk di bawah air zam-zam. Ini air yang utama digunakan untuk media ruqyah. Yang selanjutnya, bahkan ada sebuah keterangan juga ketika menggunakan air zam-zam ini adalah air ketika pengambilannya pada tanggal 1 bulan Muharram. Tanggal 1 bulan Muharram. Ini ada keterangan dari, walaupun keterangan ini tidak berdasarkan pada hadis, tapi berdasarkan pada tajribah. Karena ruqyah ini kebanyakan di samping keterangan dari Nabi, ini metodenya menggunakan metode yang tajribah, ya, uji coba. Nah, air hujan yang turun ketika tanggal 1 Muharram ini syarat tajribah, bukan didasarkan pada hadis, tapi syarat tajribah ini memang sudah terbukti banyak menyembuhkan. Atau hujan pertama setelah melewati musim kemarau. Jadi hujan pertama ketika melewati musim kemarau. Ini juga banyak tajribah yang menggunakan air hujan pertama. Ini juga bagus. Yang dua. Yang ketiga, air yang utama digunakan untuk meruqyah. Ini yang ketiga adalah air berasal dari sumber langsung dari bumi. Dari sumberan, ambil dari sumber langsung dari bumi, atau ada sumberan dari tanah terus diambil. Bisa juga menggunakan air sumur, ya, atau yang lebih utama lagi yang sumberan langsung dari tempat yang bebas. Artinya bukan hak milik seorang yang tidak diridhoi, atau bisa saja menggunakan air di lokasi orang lain, tapi ulima ridhohu, yang dipastikan bahwa pengambilan air itu diridhoi oleh pemiliknya. Nah, artinya air itu secara halal zati dan halal pengambilannya, pengadaannya. Nah, ini juga tajribah, secara tajribah ini sudah dicoba, sudah uji coba. Beberapa pakar ruqyah ini dianggap sebagai air yang utama untuk media ruqyah. Jadi kesimpulannya, ketika bisa menggunakan jenis 3 air ini ketika membuat air ruqyah, maka gunakan 3 air ini. Tapi ketika tidak bisa, terserah, yang penting air dibacakan ayat-ayat ruqyah kemudian diminumkan. Yang pertama air zam-zam, kedua air hujan, yang ketiga air berasal dari sumber bumi, sumber tanah langsung. Ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Apa harus dengan menggunakan air itu? Tidak, tapi air-air ini dianggap sebagai air-air yang utama, dipilih terdahulu, kemudian ketika tidak ada bisa menggunakan alternatif air lain. Terima kasih, semoga sedikit bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.